Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna zala an dzalika. Ini. Nomor ini. 9. Nomor 9. Kayak. Qala Kamsal la yaftu qala Abdul Kalam Nomor ini. Ini kamera luar ini. Kamsal di bawah Wa yatakallamu hina yajibu alaihi. Baris nomor 3 dari bawah. Kamsal Oh 5. Abdul Kalam Wabil kalami min ghairi hajatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil kalami min ghairi hajatin. Lan kelawan guneman min ghairi hajatin tanpa ono hajat. Tanpa ono hajat. Guneman tanpa ono butuhe. Wa bimukhalatatin nasi lan kelawan campuran menungso ini campur karo menungso serawung ila li daruratin kejaba krana darurat darurat para dumung ngarepake sapa kaum ayu sabayento den ganjar sapa muridum kang ngarepake kaum tawabal wajibati ing ganjaran pira-pira wajib fi sairi akwali ing dalem sekeri-kerine pira-pira tingkahe murid Kaya bulu mongko mangan hina yajibu semangsane wajib alaihi ngatasi murid. Kaya bulu mongko mangan hina yajibu semangsane wajib alaihi ngatasi murid apa laklu mangan. Wa yatakallamu lan guneman hina yajibu semangsane wajib alaihi ngatasi murid opal kalam guneman masalan kelawan umpamane fa inna zala mengkolamun temurun andalika saking mengkono wajib Fala yang zidu mungkora temurun sapa murid anil istihbabi saking amal sunnah. Faya kulu mongko mangan tina yastahibu semangsane demen sapa murid
yatakallamu lan guneman sapa murid ina yastahibu semangsane demen sapa murid al kalama ing guneman. Kadali kaya mengkono-mengkono mataroti. Kadali kaya mengkono-mengkono mataroti. Tarotiyu barang sing dadino munggah pangkate munggah derajat. Akhadhu ngalap sapa kaum al murida ing murid bin nisyani kelawan lali wabil ihtilami lan kelawan mimpi wabil matir rijli lan kelawan dawa sikil filailin ing dalem wengi au naharin utawa limo illa li hajatin kejaba krana ana hajat wa akhidhu lan ngalap sapa kaum ing murid bil khawatiri kelawan kerentek walau lam tastaqira senajan ora tetep wa akhadhu lan ngalap sapa kaum ing murid biakli syahwati kelawan mangan syahwat mangan kepinginan al mubahati kang den wenangake likauliya krana anane syahwat al mubahat krana syahwat iku tawaqqafu ngandhekake apa syahwat anitarabi saking munggah jadi lanjutannya sing wingi sekitar tarkul mubahat ninggal perkara sing diwenangake bukan berarti halal atau haram ya. Tapi perkara itu ora maidai ninggal perkara sing ora ana faedahe utawa ora ana manfaate ora ana gawene ya. Salah satu carane wong iso munggah makom aliyah, makom luhur. Murid-murid sing dimaksud tuh kitab niki muridun iku maksudnya wong sing ngarepake padha karo salikun wong sing ngambah dalan kok. Nek murid iki wong sing dudu murid-murid tolibun itu pelajar santri, tapi murid itu wong sing kelasnya sak dhuwure santri, jadi mahasiswa
santri itu tolibun, santri tolibun itu siswa, pilih muridun itu mahasiswa. Nah, sebenarnya yang dibahas itu muridun, jadi gak bahas tolibun. Murid-murid sing dimaksud iku wong sing ibadah bukan sekedar melakukan atau menjalankan satu perintah, tapi ibadah itu satu kebutuhan pokok. Jadi menyadari bahwa ibadah itu satu kebutuhan pokok. Iki murid jenenge. Wis duwe kesadaran bahwa ibadah sing dilakukan ini sing sebenarnya perintah. Kayak sholat 5 waktu itu perintah. Tapi bagi si murid, kalau bagi santri itu perintah wajib ketika ditinggal berdoa. Tapi bagi si murid, ibadah itu bukan sekedar perintah, tapi kebutuhan pokok. Nah, jenis kebutuhan itu berarti kan kepentingannya diri, itu kebutuhan. Aku butuh sholat, aku butuh poso, aku butuh zakat. Ketika sudah sampai satu nisab, maka aku butuh mengeluarkan zakat. Jadi bukan satu kewajiban. Mengeluarkan zakat itu menurut murid bukan satu kewajiban lagi, memang kebutuhan. Kalau tidak dikeluarkan bahaya, karena kebutuhan. Kalau sampai mangan wis terus wayahe kudu ngengek. Lah ngengek itu satu kewajiban atau satu kebutuhan? Aman kudu ngisi. Wajib apa butuh? Potong selendep. Tak tahan iman. Iman tak cek anteng luteng mangan panganan larang. Andok warung larang. Tetap metu teko andok selendep kudu metu. Iman. Nah, ketika perut niku kudu ngetokno barang sing harus dikeluarkan, maka bagi si murid itu satu kebutuhan harus dikeluarkan. Gak perlu iman, memang kudu metu. Tapi kadang bagi santri pikirannya cekolnya memang wong iki panganan larang-larang ditahan. Semakin ditahan, maka semakin berbahaya. Soalnya apa? Kebutuhan. Orang ngomongin sing lain dino, manfaat. Nah ini sih nggak kok. Jadi yang orang tentang gurung kudu ngisi. Masih mangan pakai gurung kudu ngisi. Itu masih diwajibkan tetap bisa. Tetapi standar itu ukuran lumrah. Setidaknya tiap hari itu minimal 1 kali. Minimal. Kalau 1 hari ini tidak mau keluar, tidak ingin keluar, gak kudu wis plus sedino. Besok gak kepingin mana, berarti ada masalah dalam perut. Jelas ini berbahaya, masalah. Rong dino gak kudu wis plus. Dipaksa ya gak iso gak kudu wis. Itu berarti orang sing berbahaya. Ono kasus sing mengacaukan sistem pencernaan. Itu perlu diperiksa. Nah, pada kalau uang wayahe ngetokno zakat, gak gelem ngetokno. Paksa mojo dunya-dunya ku dhewe iki harta aku kerja keras iki. Kok dikongkon ngetokno? Mau ditahan, semakin ditahan. Memang gak kepengin metu. Nah, ketika seseorang bisa mencapai dalam satu nisab gak kepengin mengeluarkan zakat, gak rentek kepengin ngetokno, maka itu ada masalah di dalam pencernaan. Pencernaan ini kok maksudnya? Hartanya itu bermasalah. Bisa jadi dalam pencarian masalah, bisa jadi sesuatu yang
tasarrufi salah. Jadi tasarruf itu cara membelanjakan ke arah yang salah. Jadi mencarinya benar halal tapi buai haram. Kerjoi mereman mati-matian sawah kakak karuan diwangi muri datangan bentungi tiga mendem. Itu berarti halal penghasilannya, haram tasarrufi. Ono sing haram pencariane, halal tasarrufi. Maling tapi ahli sedekah. Ono maling duwe akeh mencapai sak nisab itu ngepaki payah zakat. Duwe wis mencapai satu nisab dalam 1 tahun itu paling tidak nilai 90 gram emas. Kalau duit simpanan senilai 90 gram emas, maka itu ukuran 1 nisab harus dikeluarkan 2,5% dari harta itu. Nah, penghasilannya haram. Cara mencarinya haram, untungnya garong, merampok, nyopet. Tapi rajin zakat, rajin sedekah, rajin zakat. Berarti mencarinya inputnya salah, outputnya benar. Inputnya salah, outputnya benar. Orang sing inputnya salah, inputnya benar, outputnya sing salah. Karo-karo ini bermasalah. Orang mau mangan panganannya bener, ya sego ya lumrah, lawe lumrah, metune ya lumrah, standar jadi. Orang panganannya gak bener, metune suka lumrah. Orang panganan gak bener. Nah, misalnya panganan sing gak lazim dimakan manusia, apa misalnya? Mangan sesuatu kamu dipangan ini so wah pokoknya panganan sing kamu murah beras mentah kali murah manusia supaya petik makan beras mentah oh duduk dipangan iku kompetisi bermasalah jelas outputnya bermasalah. Orang sing panganan bener halal secara halal, tapi ya bermasalah. Misalnya lumrah wong itu mangan sambel lombok 10 itu semua ngowek. Dada iki lombok 100. Iki panganane halal. Tapi carane gak halal itu. Sebab apa? Menciptakan masalah. Pencernaannya akhirnya bermasalah. Lah wong dalam urusan zakat itu ya belum kemana. Dari pencariannya halal, cara mengeluarkannya ya butuh halal. Di akhirnya seimbang. Nah, ibu contoh-contoh sing seorang murid itu menyadari bahwa ibadah itu satu kebutuhan, bukan satu tuntutan yang diwajibkan. Makanya roh mungkin butuh aku. Wayai turu, amok berarti wayai turu, butuh turu, jam itu turu. Karena apa? Butuh istirahat awak. Bukan karena nafsu nih, tapi karena sesuatu yang butuh. Ono sing sajane kudu turu tapi dibetah-betah. Gak turu sik emang kaleme apik. Nonton biskop semalam suntuk. Eman akhirnya dilek-lek nang motone. Iki dia melakukan satu perbuatan mubah tapi dipaksakan. Perkara yang mubah tapi dipaksa. Berarti dia bukan murid, soalnya apa? Tidak bisa mengukur awake, kebutuhannya awake. Iki butuh apa wajib, iki butuh apa wajib. Itu tidak bisa membedakan. Sholat 5 waktu, itu satu kebutuhan atau satu kewajiban.
Kalau menurut santri itu satu kewajiban. Sebab sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Ketika ditinggal maka hukum itu sholat dan harus mengqadahnya. Tapi bagi murid itu satu kebutuhan. Kalau satu kebutuhan berarti dinanti-nanti. Jenenge kebutuhan kok. Berarti kebutuhan itu mesti diharapkan kehadirannya. Kalau butuh seru. Jadi kalau sampean ketika manjing waktu ini sholat, kemudian sampean merasa bahwa itu kebutuhan sampean, pada kalau sampean ngedek panganan, waktu ini mangan, maka orang di waktu ini mangan itu mesti suasana hatinya ya, wayang mangan, terus ono panganan, perasaannya ya, seneng, umpamanya ono. Isu waya sarapan, weteng kerucuk, ada makanan di meja makan, wis siap dipakan. Perasaan hati mesti seneng, waya makan. Engko awan yang wetenge kerucuk, mari kerja, wis waya istirahat, weteng kerucuk, ono makanan di meja makan, siap dimakan. Hati ini seneng. Sama juga ruhaniyah sampean iki. Ketika mendengar panggilan azan dulu, mau perasaan apa dong? Susah, seneng, apa sedih, apa ya tidak karuan lah. Nah itu yang tahu dirinya sendiri. Awake dhewe sing ngerti. Jadi begitu mendengar azan, kalau ruhaniyah kita itu sehat, maka dia butuh makan ibu man. Waktu ini makan. Roh itu senengnya tak karuan, jiwa itu. Nah, roh ini membutuhkan asupan makanan seperti jasad sambil membutuhkan makan. Makanya lek awak sehat, begitu masuk waktunya makan, dia akan senang karena awake sehat. Beda kalau awak sing sakit. Nek sampean sedang sakit, waktu nih mangan, dia tidak akan merasakan nikmatnya makan. Bahkan ketika melihat makanan itu sedih. Ono panganan awak kali loro, iku lihat makanan, iku kakaruan rasanya, munak. Sampai tahu loro terus kadoyan makan. Nanti kamu loro terus sampai kadoyan makan, sampai disesel-sesel. Coba di rumah sakit itu sampai tahu berkunjung ke rumah sakit. Namun loro, makan tak blab cepat waras. Kacau ya jangan dulu, nyalon pakai mungkuk. Diseseli sendok, itu muntah biur. Padahal dia butuh makan, bukan hanya wayai, wis keliwat wayah. Wetenge sampai kosong, ngandalo infus tok. Yo gak mulai-mulai di rumah sakit. Wong gak waras-waras, wetenge kosong. Dikei panganan gak doyan, sampai ditarik sembarang ki nopo? Soto, rawon, sate, wis sak jalur. Ditarik sembarang sak jalur. Itu mari pas loro. Panjen pas gak doyan, tari sembarang gedek. Bayar apa lho mau? Nonton semua. Aku bayaran kok kon mangan sak iki lho moh. Nyawang sego mungkuk. Iku tandane ketika awake sedang sakit. Roh sampean niku ya ngono. Ketika waktune makan, mendengar azan mesti ini wajib. Dia akan menolak, sedih, kok azan misalnya susah rumah dan sembahyang nang jeding penggerak mereka. Ketok banyu wudu itu supaya mau jemok penggerak wudu tidak. Nah itu sama, itu berarti jiwanya sedang sakit.
Ditenane kalau sampai krungu waktune adzan, krungu waktune sholat, kok aras-arasen berarti sampeyan loro, sampeyan kering. Oh, aku sehat ini. Iya, Pak. Awake gak itu bener awake sehat. Tapi jerone sing kering. Wae ngaji wis ungap. Sing kate budal. Iku berarti jiwane gering. Perlu ditambah. Nek ditambah obat-obat toko sih iso waras ya alhamdulillah. Dene lipat itu gak iso waras yo ngamar. Rumah sakit tahu, rumah sakit jiwa menurut jiwa apa? Itu jiwa itu, jiwa ruhaniya itu inti dari jiwa sampean, bukan jiwa-jiwa sing akal iki. Kalau menurut itu bener jiwa tapi jiwa luar iki akalnya konslet. Tapi jiwa yang dimaksud itu memang jiwa yang ada di dalam dada sampai ini. Dalam bahasa Arab hati itu mempunyai istilah macam-macam. Kalau qalbun maknanya yo hati, zihnun maknanya yo hati, fuadun maknanya yo hati. Jadi hati maknanya hati sing ndi? Qalbun hati sing ndi? Zihnun sing ndi? Fuadun sing ndi? Jadi sama. Maksudnya ya hati. Ya pada karo dalam istilah Jawa kan ya orang hati. Wong gak duwe hati, wong hati-hati. Wong gak duwe hati iki dudu. Wong kewan yang duwe hati kok wong gak duwe hati. Maksudnya gak duwe hati itu berarti gak duwe perasaan. Bukan gak duwe hati sing begini nyantol iki dudu. Hati perasaan. Sing hati-hati. Oh, hati-hati. Hati-hati wis tak gawa. Coba wis tak gawa karena tinggal dulu hatiku. Iku bukan hati sing kok gondol kalau ngidul iku dudu. Hati-hati iku maksudnya hati-hati kok waspada. Berarti hati ini butuh hati sing jaga iki semrompet itu. Jadi hati memang di makna podo-podo hati ini tapi maksudnya beda. Kalau dalam bahasa Arab itu punya tiga kalimat untuk membedakan hati yang dimaksud itu. Dan di Jawa ya gimana? Hati loro hatiku, mari dilokno. Apa terus liver ngono. Mari dilokno wong langsung liver iku. Hati loro itu maksudnya dalam perasaan yang terdalam itu sakit. Dihnon itu hati, tapi hati yang setelah hati sing ada itu fuadun itu telemi hati. Telemi hati maksudnya itu dalamnya hati. Jadi ada perasaan itu manggonen lebih keyakinan itu ada dalam fuadun. Lah qalbun itu wadah terluar dari dinun dan fuadun. Jadi fuadun itu telemi hati sing menyimpan perasaan. Dinun itu keyakinan sing menyimpan keyakinan. Jadi beda-beda. Makanya kembali dengan masalah murid karo santri. Kalau kita